kabar pemirsa? Kembali lagi dalam program Dialog Spesial Eva Rina TV. Bersama saya, Emi Faradisa. Pemirsa, pada kesempatan Dialog Spesial Eva Rina TV kali ini, kita akan membahas tema tentang Gerakan Indonesia Terang. Dan tentunya telah hadir bersama saya, yaitu dua narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Ferry A. Sunanta, SA MBA MH, selaku Direktur Business Development PT Karya Putra Andalan atau Panasonic Lighting Solution Surabaya. Kemudian telah hadir juga bersama kita Profesor Dr. Paham Ginting SEMS, selaku pakar ekonomi dan guru besar USU. Halo, selamat datang Bapak. Sehat? Sehat. Oke pemirsa, kita akan langsung bertanya bagaimana Gerakan Indonesia Terang dan program-program apa yang telah berjalan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Ferry. Ya. Oke Pak, apa sebenarnya Gerakan Indonesia Terang tersebut, Pak? Jadi begini, program ini sebenarnya tahun 2018 sudah dilakukan oleh pemerintah, Presiden Jokowi, yaitu tadinya awalnya khusus di Indonesia bagian timur. Karena di Indonesia bagian timur itu suplai listrik itu kurang. Nah, namun di Indonesia bagian timur itu sudah dilaksanakan dari tahun 2019 di 10.000 desa dengan menggunakan tenaga surya. Nah, program Indonesia Terang ini supaya Indonesia ini kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik itu cukup terkait dengan masalah penggunaan untuk desa. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah mendorong dengan tentu dengan menggunakan yang low energy seperti menggunakan tenaga surya. Ini yang akan digerakkan di Indonesia Timur. Nah, oleh karena itu saya berharap juga di Indonesia Barat juga bisa dilakukan itu seperti di Indonesia Timur dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Indonesia Terang, khususnya kepada masyarakat pedesaan, supaya keseimbangan penggunaan pemanfaatan listrik itu cukup kepada desa-desa yang ada di Indonesia bagian barat. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang Gerakan Indonesia Terang yang fokusnya itu kepada awalnya itu di desa-desa bagian timur. Ya, nah, sejauh ini sudah berapa desa, Pak, untuk terrealisasi aliran listrik di kampung-kampung atau rumah-rumah penduduk? Sekitar 10 ribuan, itu 2019. Nah, data ini yang kita dapatkan, tetapi prinsipnya bahwa itu akan berkembang. Sekarang Panasonic, kebetulan PT Karya Putra Andalan sedang melakukan program di NTT, Nusa Tenggara Timur, yaitu di Manggarai. Di sana memang kebutuhan listrik desa itu sangat minim ya. Penggunaan PLN itu minim jaringannya, hanya di kota-kota besar. Oleh karena itu PT Karya Putra Andalan itu mendorong di Indonesia Timur, di NTT, dengan program Indonesia Terang. Nah, inilah yang akan kita tarik ke Indonesia bagian Barat supaya pemerataan listrik itu semua masyarakat desa di Indonesia mendapat hal yang sama. Sejauh ini sudah terrealisasi untuk program di Indonesia bagian Barat, Pak, untuk Gerakan Indonesia Terang tersebut? Nah, inilah yang akan kita dorong ke desa-desa yang ada di Sumatera bagian utara, tentu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Riau. Supaya kita kan banyak pulau-pulau nih. PLN tidak mungkin sampai di situ kan. Jadi kita menggunakan tenaga surya. Ya, inilah yang kita harapkan. Panasonic sudah menciptakan beberapa equipment yang memang semua itu adalah lokal content. Semua itu produk Indonesia. Ya, itulah yang kita lakukan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor terlebih dahulu. Pak, bagaimana Bapak melihat program Gerakan Indonesia Terang di sektor ekonomi, khususnya di Indonesia, Pak? Ya, jadi saya melihat Gerakan Indonesia Terang ini dampaknya sangat luas sekali. Bukan hanya kepada desa-desa saja, tapi lebih jauh dari itu kepada dunia pendidikan, dunia bisnis, itu akan sangat bermanfaat nanti jadinya. Jadi apalagi pada saat sekarang ini, situasi pandemi ini, ya, kuliah, pembelajaran anak-anak didik sekolah itu dilakukan kuliah secara online. Tentunya seluruh desa-desa membutuhkan
penerangan ya yang bisa melaksanakan program pendidikan anak-anak sekolah. Ya. Pak Dokter, bagaimana saat ini tim untuk melakukan penyuplaian listrik di daerah-daerah desa-desa terpencil saat ini saat pandemi COVID-19, Pak? Nah, disitulah Panasonic atau PT Karya Putra Andalan ini melakukan sosialisasi ya, seperti apa yang kita kerjakan di Manggarai, Kabupaten Manggarai itu. Nah, di sana memang desanya berbeda dengan desa kita di Sumatera Utara. Desanya jauh-jauh jaraknya dan medannya itu agak susah. Seperti apa kata Prof. Paham tadi, memang di sana kebutuhan listrik itu sangat minim ya untuk disuplai dari PLN. Karena tenaga listrik PLN itu kan terbatas, tidak ada di mana-mana. Oleh karena itu Gerakan Indonesia Terang ini, mari kita dukung supaya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa listriknya 24 jam. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa seperti kata Prof. Paham tadi, bukan hanya untuk desa, tetapi untuk masyarakat, kebutuhan pendidikan, kebutuhan dunia industri atau home industry, ya ini yang harus kita dorong. Jadi PLN juga sesuai dengan Undang-Undang 30 2009, di dalam pasal 1 itu adanya pemanfaatan dan penyuplaian tenaga listrik. Nah, cuman Indonesia ini kan cukup jelas. Tenaga listriknya itu kan kita punya sinar matahari yang maksimal ya. Oleh karena itu kita Panasonic sendiri menciptakan tenaga listrik surya yang betul-betul harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, inilah kita mulai dari lampu penerangan jalan ya, ini yang kita akan lakukan. Lalu beberapa nanti Panasonic ini kan beberapa divisi ya, ada pendingin, ada kulkas, ada televisi. Ini yang kita buat nanti low energy supaya tidak bisa tidak menghabiskan energi PLN yang begitu boros ya. Karena PLN kita juga sekarang kan krisis ya, energi ya di seluruh dunia. Cuman itulah yang kita ciptakan sekarang dengan menggunakan low energy dengan tenaga surya. Baik Pak, sejauh ini selain program Gerakan Indonesia Terang, bagaimana dengan program CSR dari perusahaan PT KPA ini Pak? Ya, jadi begini, sebenarnya dana untuk Indonesia Terang di desa itu tidak mengambil dana desa sebenarnya. Nah, inilah kita pergunakan ya dengan dana CSR ya. CSR itu cukup jelas, di undang-undangnya ada, ya tanggung jawab sosial ada, begitupun bagaimana mengimplementasikannya, kan begitu sekarang nih ya. Nah, dana CSR ini sebenarnya setiap perusahaan itu harus mengeluarkan, ya dalam jumlah 1% dari total revenue. Nah, oleh karena itu, marilah ya para pengusaha dunia industri, mari kita dorong supaya masyarakat desa ini semua mendapatkan kebutuhan lampu, kebutuhan listrik yang cukup. Oleh karena itu dengan CSR ini sebenarnya inilah yang harus didorong dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Karena dana CSR itu ada di dalam Undang-Undang 40 2007, Undang-Undang 30 ada semua. Dan di situ ditentukan, malah di situ ada tentang fakir miskin. Nah, ini yang akan kita dorong untuk supaya CSR ini jangan diam aja gitu loh. Mari kita dorong untuk supaya masyarakat kita atau pemerintah kabupaten kota itu ikut mendorong pemanfaatan CSR ini kepada masyarakat yang membutuhkannya, terutama tentang kelistrikan dan penerangan lampu. Oke. Nah, untuk sistem dana CSR yang telah disalurkan seperti apa, Pak? Nah, sekarang begini, kita bicara CSR ya. Sebenarnya CSR itu datangnya dari perusahaan. Perusahaan itu sudah ada ketentuan aturan bahwa dia mengeluarkan berapa persen, 1% untuk ya, dari CSR ya. Nah, itu akan diberikan ke pemerintah kabupaten atau provinsi. Nah, pemerintah kabupaten provinsi lah nanti yang mendisplit kepada masyarakat yang membutuhkannya, kembali ke masyarakat itu berapa persen. Nah, inilah yang akan dipergunakan. Artinya contoh, saya ambil contoh, mungkin kita tahu jembatan Semanggi di Jakarta itu bukan dibangun pakai APBD atau APBN, tidak. Itu dibangun dari CSR. Nah, kenapa pemerintah provinsi di Sumatera Utara atau di kabupaten tidak bisa mendorong dengan CSR itu? Saya rasa itu penjelasan yang paling konkret
bupati, wali kota, gubernur, mari kita dorong. Ya, jadi itulah yang paling penting dana CSR itu. Oke, baik pemirsa, dialog spesial akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam program Dialog Spesial Eva Arina TV. Pemirsa, kita masih akan membahas tentang Gerakan Indonesia Terang. Dan saya ingin melanjutkan perbincangan kita tentang dana CSR yang telah disampaikan oleh kedua narasumber. Saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor Paham. Pak, bagaimana Bapak melihat penyaluran dana CSR dari aspek ekonomi, Pak? Ya, jadi CSR ini kan Company Social Responsibility. Jadi artinya kan tanggung jawab daripada bisnis terhadap pembangunan negara. Nah, jadi saya melihat di Sumatera Utara ini belum begitu maksimal penggunaan CSR ini. Jadi banyak saya melihat ya bahwa CSR ya misalnya dari Pertamina, dari PT PN, dari perusahaan besar, BUMN yang ada di Sumatera Utara ini belum digunakan secara maksimal. Artinya arah daripada penggunaan CSR ini belum pada tepat sasaran. Nah, jadi saya kira ini sangat baik sekali apabila masyarakat juga mengerti dan tahu penggunaan daripada CSR ini. Oke, untuk Bapak Dr. Ferry, Pak, bagaimana regulasi dari dana CSR ini, Pak? Ya, jadi begini, sebenarnya regulasi itu tahun 2007 sudah ada, Ya, itu di Undang-Undang 40 2007 sudah ada. Terus di Undang-Undang di Peraturan Pemerintah 47 sudah ada dan cukup. Dan malah di situ ditekankan ada tanggung jawab sosial seperti kata Prof tadi. Nah, apabila itu tidak dijalankan ada sanksinya. Oleh karena itu, sekarang bagaimana niat dari pemerintah daerah termasuk gubernur, bupati, wali kota mengangkat dana CSR ini untuk kepentingan masyarakat publik. Nah, tadi sudah disinggung oleh Prof Paham tentang perusahaan. Nah, ini kan ada kelas-kelas perusahaan. Ini misalnya pertambangan, di Aceh ada LNG, ya, di Sumatera Utara ada perkebunan, BUMN, ya BUMD. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan? Sedangkan Undang-Undang 22 juga tentang migas ada. 2001, 2011 ya, itu ada 2001 ya. Itu ada tentang CSR itu. Sebenarnya regulasi itu sudah cukup. Namun sekarang niat daripada pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk memanfaatkan CSR ini kepada masyarakat yang langsung bisa dirasakan terhadap pembangunan infrastruktur. Nah, termasuk Indonesia Terang itu tadi. Kita berbicara banyak di desa kita, saya sudah jalan di Jawa itu, ada satu desa itu cuman pakai masih lampu teplok. Coba, Indonesia ini sudah canggih. Kita di mana-mana pakai internet, mereka masih pakai lampu teplok. Nah, ini bagaimana? Bagaimana di Sumatera Utara? Kan begitu. Saya rasa itulah. Di Aceh juga begitu, di daerah-daerah pesisir. Ini yang menjadi tanggung jawab kita lah. Jadi kita jangan hanya bicara di belakang meja, ya, tapi kita melihatlah bagaimana masyarakat ini yang susah terkait dengan masalah program Indonesia Terang ini supaya didorong dari dana CSR. Itu loh. Okay. Nah, Bapak Profesor Paham bagaimana melihat manfaat dari dana CSR? Apakah sudah dirasakan oleh masyarakat atau bagaimana? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, selama ini manfaatnya itu belum optimal dan belum tepat sasaran. Jadi kalau seandainya masyarakat sudah mengerti dan benar-benar tahu di mana itu ada CSR dan bagaimana penggunaan dana CSR itu, tentu masyarakat bisa ya artinya memberikan saran kepada pemerintah daerah tingkat 2 atau tingkat 1 agar ya penggunaan CSR itu benar-benar tepat sasaran. Oke. Untuk Pak Ferry, Pak,
Apa sebenarnya tujuan dan juga manfaat dari gerakan Indonesia Terang ini, Pak? Itu tadi, kita kan bicara dari dulu tuh mengentaskan kemiskinan. Tetapi di mana masyarakat miskin itu yang mau dientaskan? Ya, terkait dengan masalah Indonesia Terang ini, saya tadi katakan masih banyak pelosok di Indonesia ini tidak mendapatkan lampu. Artinya fasilitas PLN itu tidak ada. Makanya kita dari PT KPA, Panasonic Lighting Solution, memberikan satu equipment dengan menggunakan tenaga matahari. Ya, inilah yang harus kita dorong kepada masyarakat di pesisir. Karena kita 17.000 pulau, tidak semua ada PLN-nya. Ya, atau dengan ini kita mendorong Panasonic. Saya katakan dia telah melakukan program Indonesia Terang itu terhadap penggunaan equipment lokal. Dan kita juga sebagai pabrikan Panasonic menjamin after sales service. Nah, saya tambahkan sedikit dari Prof. Paham tadi, bahwa Indonesia ini sudah ada undang-undang fakir miskin loh. Nah, tapi kita kok kenapa nggak pernah melihat gitu loh. Di undang-undang fakir miskin itu, di Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin. Nah, di situ jelas bahwa menggunakan istilah pengembangan masyarakat itu harus betul-betul yang bermanfaat. Nah, itu tadi kuncinya pengentasan kemiskinan itu bagaimana? Sementara regulasi sudah ada, begitu loh. Undang-Undang 13 ini sudah cukup tahun 2011 ini. Nah, sekarang sudah berapa tahun, tapi kok pemerintah provinsi tidak melihat atau kabupaten kota tidak melihat. Nah, inilah implementasinya dari kemanfaatan Indonesia Terang. Gitu loh. Oke Pak, bagaimana Pak dampak tenaga surya pada program gerakan Indonesia Terang yang telah dijalankan ini Pak? Oke, jadi begini, sebenarnya kalau kita bicara tenaga surya, Indonesia ini cukup. Dari Sabang sampai Merauke itu matahari kita itu 12 jam. Ya, itu yang betul-betul bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang bagaimana pemerintah untuk memanfaatkan itu? Makanya kemarin itu Presiden Jokowi kan membuat tenaga angin itu di Sindrap. Nah, apa salahnya di Indonesia Timur itu mataharinya itu terik. Nah, begitupun di Indonesia Barat. Nah, kemanfaatannya kepada tenaga surya itu efisiensi. Ya. Bukan hanya kepada lampu. Sebentar lagi kalian juga bisa menggunakan tenaga surya karena kan kita ada saving pakai baterai ya. Nah, apa listrik kita ini berapa lama nanti akan bisa berkelanjutan karena kita kan menggunakan tenaga diesel, panas bumi, tenaga air, ya kan? Ini ya ada apa salahnya kalau kita manfaatkan alam ini, matahari yang kita disediakan Tuhan ini untuk menerangkan kita kalau malam hari. Kan begitu. Inilah Indonesia Terang itu kalau bisa listrik itu 24 jam yang hidup. Begitu, Dek. Nah, untuk Bapak Profesor Paham, apakah ada tambahan tentang dampak tenaga surya di tengah masyarakat atau di lingkungan sekitar, Pak? Ya, jadi saya melihat tenaga surya ini, dengan adanya tenaga surya, tentunya Indonesia Terang itu akan terwujud. Nah, karena begitu matahari muncul, nah, dia bisa menyimpan tenaganya, ya. Nah, pada malam hari akan digunakan sehingga ya 24 jam itu bisa terang. Itu yang saya bisa lihat. Baik pemirsa, Dialog Spesial akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.